Karena ada Gimana tuh? beberapa orang yang menyatakan kuliah jauh lebih penting. Ada juga beberapa kelompok yang menyatakan organisasi jauh lebih penting. Iya. Ada yang menomorsatukan, ada yang menomorsduakan. Tapi bagi saya sebenarnya itu bukan untuk dibandingkan sebenarnya, nggak. Halo semuanya, kita akan live saat ini dengan tema fokus kuliah atau organisasi. Nah, sekarang kita udah kedatangan narasumber salah satu mahasiswa kita, yaitu Heri Ramadhani. Halo Heri, Halo, gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Baik. Hmm. Terus kamu kegiatan selama eh, virus COVID-19 ini gimana? Kebanyakan stay at home aja sih. Tapi selain itu kita juga, karena saya tergabung di pengurus Satgasar Provinsi Jambi, kita Hmm? mendirikan posko donasi peduli COVID-19, yang Wow. dimana nanti setelah donasi terkumpul kita akan bagikan ke masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Wow, keren sekali. Terus kalau boleh tahu nih, kan banyak nih teman-teman yang belum kenal lebih dalam Hmm. gitu. Siapa sih Heri Ramadhani? Baik, nih saya mulai perkenalannya sekarang Iya, ya. silakan. Perkenalkan semuanya, halo, nama saya Heri Ramadhani. Saya mahasiswa Universitas Adiwangsa Jambi. Sekarang saya semester 4 di Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Ilmu Komputer. Wah, tuh kalau misalnya yang mau kenalan, IG-nya apa? Kita nggak main IG. Wis. Kalau Facebook? Ada sih. Ada Facebook. Hmm. Nah, terus nanti dicari aja, udah ada di description kita Facebooknya Mas Heri Ramadhani. Oke, Mas Heri. eh Kalau boleh tahu nih, selama kamu kuliah, kamu tertarik dengan organisasi nggak? Sangat-sangat tertarik. Sangat tertarik. Sangat tertarik. Organisasi apa yang kamu ikutin di kampus? Kalau awalnya sih saya minatnya itu sebenarnya ke multimedia. Multimedia. Awalnya saya minat ke multimedia. Karena menurut saya multimedia itu kedepannya akan memberikan saya suatu tambahan ilmu yang nggak saya Mm-mm. dapati di ruang kelas, yang bakal berguna nanti suatu saat saya memasuki dunia kerja. Jadi saya sangat minat ke multimedia awalnya. Ke multimedia. Di kampus nama organisasi multimedia apa? Ada namanya sendiri apa nggak? Untuk sekarang namanya masih sama UKM Multimedia. UKM Multimedia. Terus selain itu kamu juga berkecimpung di UKM lainnya kah atau gimana? Nah, yang awalnya minatnya ke UKM Multimedia, Eh, malah sekarang larinya ke UKM Mahasiswa Pecinta Alam atau yang kita kenal dengan MAPALA. Kenapa gitu? Karena menurut saya menjadi seorang mahasiswa pecinta alam itu unik sih. Uniknya, apakah ketika kamu naik gunung, kamu ngambilin sampah, terus Itu pasti, oh itu itu pasti, pasti sesuatu yang pasti pasti sesuatu. dilakukan sama anak-anak pecinta alam. Ya. Bedanya anak pecinta alam Mm. dengan pendaki freelance mungkin. Pendaki freelance kebanyakan mendaki gunung cuma sebatas kebutuhan instastory nih. Oh, Nah, jadi itu namanya pendaki freelance. iya itu namanya Oke, saya pendaki baru tahu. freelance. Terus, Tapi kalau mahasiswa pecinta alam ataupun anak-anak pecinta alam yang lainnya, mungkin alam memang sebagai tujuan mereka untuk mendapatkan nuansa yang baru. Biasanya kan kita udah mulai ngerasa penat nih saat disibukkan dengan tugas kuliah, disibukkan dengan berbagai kegiatan. Ketika kita memiliki waktu luang, akhirnya kita sepakat sama teman-teman buat refreshingnya ke alam seperti itu. alam. Tapi banyak nih ya kalau anak-anak zaman sekarang tuh dia refreshingnya nongkrong kafe, terus atau nongkrongnya tuh ke mall gitu ya. Kalau Harry ke alam ya, Lebih suka ke alam lebih sih. suka ke alam. Tapi biasanya kalau laki-laki yang suka alam tuh tipe-tipe pekerja keras sih, tapi nggak tahu sih. Heeh. Ya itu sudut pandang saya aja, karena eh, saya pun juga suka alam gitu. Kamu tahu nggak, asik nih, mau sombong dikit nih boleh nih. Kamu tahu nggak Gunung Semeru, asik? Tahu, Tahu. tahu. Aku udah sampai puncak. Yeay. Iya. Kamu belum ke situ kan? Belum. Terus kalau di Jambi Gunung Kerinci Udah, pasti tahu. tahu. Ya udah aku juga udah. Yeay. Terus terus kamu di Mapala ngapain? Di Mapala sih sebenarnya bukan cuma bercerita tentang rekreasi ke alamnya aja sih. Mm-mm. Tetapi di Mapala itu sendiri yang lebih eh, terkenal atau dengan garis besarnya itu adalah kode etiknya. Kode etik. Salah satu Setuju. kode etik yang membuat saya
tertarik bergabung dan bertahan di Mapala itu adalah kode etik yang menyatakan bahwasanya seluruh pecinta alam adalah saudara. Ya, saya merasakan juga saat itu. Jadi kalau misalnya kita ketemu ada yang lagi susah atau butuh air minum atau makanan, kita langsung saling membantu. Nggak ada sisi istilahnya pelit-pelit, sikut menyikut tuh nggak ada. Iya, benar. Bener. Selain itu juga kita nggak berbicara tentang keadaan kita di gunung, dimanapun kita saat kita melangkah di suatu tempat, di suatu daerah yang dimana ada perguruan tinggi ataupun sebuah universitas, Hmm. mayoritas di sana pasti ada yang namanya organisasi mahasiswa pecinta alam. Dan kita bisa singgah ataupun beristirahat di sana. Itu yang lebih asiknya. Iya sih, benar. Saya sudah merasakan itu. Terus selain kamu ikut organisasi multimedia, Mapala, apakah kamu ikut lagi dengan yang lain gitu? Masih banyak yang saya ikutin. Ah, serius? Serius. Itu bagi waktunya gimana kamu dengan kuliah? Ya harus pinter-pinter sih. Alhamdulillahnya kebetulan kan dari awal masuk pun saya milihnya kelas malam. Kelas Kelas malam. malam. Jadi memang siang sampai sore waktunya saya habisin buat di organisasi dan malamnya saya bisa stay dan fokus buat kuliah. Kenapa gitu? Kan bukannya kita juga harus fokus sama dunia pendidikan gitu. Benar, kita harus fokus. Jadi dengan tema yang hari ini akan kita bahas sebenarnya menarik bagi saya, Kak. Karena ada Gimana tuh? beberapa orang yang menyatakan kuliah jauh lebih penting. Ada juga beberapa kelompok yang menyatakan organisasi jauh lebih penting. Iya. Ada yang menomor satukan, ada yang menomor duakan. Tapi bagi saya sebenarnya itu bukan untuk dibandingkan sebenarnya, Kak. Organisasi dengan akademik seharusnya bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk disandingkan. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Hmm. Jadi jangan ada penomoran terkait itu semua. Hmm. Jangan ada yang nomor satu, jangan ada yang nomor dua. Jadi semuanya harus balance. Kalau kata salah satu senior saya di mahasiswa pecinta alam sih, beliau mengatakan, jadikan organisasi sebagai kaki kirimu dan akademik sebagai kaki kananmu. Yang dimana kita bisa melangkah dengan kedua kaki tersebut, yang akhirnya seimbang. Tapi kalau kita jalan hanya dengan satu kaki, baik kaki kanan maupun kiri, tentu akan pincang. Wow, merinding saya deh. Tapi itu keren sih karena memang dulu kalau boleh cerita sedikit, saya juga pernah ikut organisasi Mm-mm. dan saya itu terhanyut di organisasi dan pendidikan tuh saya nomor dua kan waktu itu. Jadi sehingga akhirnya kuliah saya lama Ah, gara-gara terhanyut gitu di organisasi karena saat itu berpikiran mungkin kamu juga nggak tahu deh, tapi mungkin teman-teman yang lagi nonton sekarang punya perasaan bahwa ih di organisasi tuh apalagi kalau kita bisa menghasilkan duit di mm. organisasi itu jauh lebih istilahnya working lah, maksudnya tuh working working apa worth it sih, pokoknya kamu tuh dapat uang di organisasi kamu, terus kemudian di organisasi itu adalah hobi kita gitu kan Mm-mm. ya, jadi kayak lebih wah seneng banget gitu, Nah, udah benar. hobi punya dapat duit, terus akhirnya ngapain sih lah nih kuliah, jadi agak-agak males. Kalau kalau pengalaman pribadi saya Iya, sendiri benar, tuh benar, benar. pernah ngerasain sampai sana, cuman akhirnya di inilah istilahnya tuh ada yang menarik, orang orang tua saya tuh menarik gitu kan, bahwa kamu tetap juga balance sama pendidikan kayak Iya. gitu. Kalau kamu ada ya, pengalaman buruk yang seperti saya nggak atau gimana? Pernah, jadi sewaktu saya keasikan dengan organisasi, Heeh. akhirnya sempat beberapa kali nggak masuk kuliah, dan akhirnya ngerasa kayak, aku nggak bisa gini terus. Karena di samping organisasi, aku juga butuh nilai yang akan mengantarkan aku ke wawancara nantinya di Hmm. dunia kerja. Memang nggak akan mengantarkan aku ke dunia kerja, tapi akan mengantarkan aku ke wawancara jika aku mempunyai nilai yang bagus. Tapi kalau aku punya jiwa organisasi yang bagus, pengalaman yang bagus, sementara nilai aku jelek, Hmm. boro-boro mau kerja, wawancara pun aku nggak bakal dipanggil kayak gitu. Akhirnya Iya. aku merubah itu Iya, semua. ya, wah kamu nggak bisa, nggak asik ceritanya gitu ya. Ah, Nggak ada yang bisa diceritain banyak dari diri kamu gitu, kata Heredinya. Terus ini nih pernah suatu kejadian mahasiswa, mm-mm. dia ketua BEM saat itu. Ketua BEM di mana dia sangat aktif di organisasi itu, tetapi dia IPK-nya jelek, rendah banget. Hmm. Nah, terus itu tuh kan kayaknya kejadian yang apa ya, yang sering-sering didengar gitu. Nah, Iya. kalau kamu sendiri eh, pernah mengalami seperti itu enggak? Soalnya kan kayaknya kamu aktif banget di dunia organisasi. Ya, kebetulan juga tahun lalu sempat jadi ketua BEM di Unaja sih, Kak. Ah, Sempat jadi presiden mahasiswa selama 1 tahun. Kalau masalah itu sih balik lagi ke kitanya. Gimana cara kita memanage waktu antara akademik sama organisasi.
Karena Berarti selama ini IPK kamu bagus. lumayan sih Kak, nggak bagus-bagus juga. Jarang sih saya nemuin orang yang apa aktif di organisasi dan IPK-nya tetap bagus gitu sih. Hmm, Cuman ya berarti itu kamu luar biasa banget sih. makasih. Terus ceritain lagi dong, di organisasi kamu passionnya lebih kemana sih? Kalau di organisasi sih, yang namanya organisasi ya, apapun organisasinya sebenarnya saya tertarik Mm-mm. untuk mengikutinya. Cuman memang untuk di passion saya mungkin saya lebih suka itu ke pecinta alam. Karena memang entah kenapa sosial saya lebih Nyampe. tertarik dan nyaman di sana seperti itu. Oh, kenapa? Karena suka ketemu orang-orang baru. Iya, pertama saya bertemu dengan orang-orang baru, Mm-mm. saya belajar tentang kultur kehidupan di daerah tertentu dengan sesuatu yang baru menurut saya, dan saya tentunya menjadi diri saya yang sebenarnya ketika saya di alam. Saya nggak akan menjadi plastik lagi tentunya, nggak akan jadi palsu. Oke, kalau boleh diceritain ini selama kamu naik gunung ketemu nggak dengan, kan biasanya nih ya Hmm, kalau naik gunung itu kerjasama tuh paling utama. pasti. Misal kayak bangun tenda aja, kamu Hmm, pasti sebel kan kalau ngeliat, ih kok dia cuman duduk-duduk doang sih bantu kayak, tapi ada temen yang kayak gitu gitu hmm. pasti. Tuh menurut kamu gimana? Yang hal paling menarik kalau misalnya kita naik gunung tuh apakah selain kebersama dan kerjasamanya atau bagaimana? Nah, kalau pertama buat pertanyaan kakak yang pertama, gimana sih perasaannya kalau ada teman sewaktu Mm-mm. daki gunung terus ada yang males-malesan Iya kayak gitu ada nggak ada yang mau males-malesan. bantu. Ya kalau dari saya sendiri sih coba berpikir positif aja sih Kak. Mungkin pertama nih, mungkin emang benar-benar kelelahan. Kedua, mungkin orang tersebut benar-benar nggak mampu untuk membantu. Jadi kita yang mampu dan kita yang masih merasa kuat, ya udah kita jalanin aja kayak gitu. Toh apa sih masalahnya dengan hanya mendirikan tenda atau masak kayak gitu kan? Nggak ada masalahnya sih kalau menurut saya kayak gitu. Terus kalau untuk Terus, permasalahan yang menarik sewaktu mendaki gunung, banyak orang yang awam rata-rata menargetkan puncak adalah tujuan dari sebuah pendakian. oh itu salah. Nggak salah sih. Tapi, Kalau untuk orang lain silahkan, tapi kalau untuk saya pribadi sih saya pendakian itu tujuan saya adalah kebersamaan yang pertama. hmm, Kebersamaan di mana saya bisa menghabiskan waktu, bercanda sepuas dan sebebas saya, tertawa bersama teman-teman saya, menikmati lelah letihnya di perjalanan. Itu yang saya nikmati. Kalau masalah puncak sih selebihnya bonus kalau menurut saya. oh berarti beda nih dengan saya. Soalnya saya kalau misalnya naik gunung, saya pasti harus sampai puncak nih, lihat puncak gitu. Iya, Ya, berarti ternyata setiap eh, hobi di alam itu mempunyai apa peminatan yang beda-beda ya. iya, punya Berarti pemikirannya kamu yang masing-masing. bener-bener pecinta alam banget ya. Itu berarti real namanya memang bener-bener pecinta alam ya. Ya bisa Beda dengan dikata. saya nih. Terus kalau misalnya di apa kalau naik gunung itu kan saya tuh pernah tuh ngalamin ketika saya capek, mungkin sedikit orang yang punya pikiran positif kayak kamu, Mm-mm. misalnya oh mungkin dia kelelahan atau gimana, tapi kan nggak semua orang yang berpikiran kayak kamu. Pasti nanti dia ada kadang suka nyindir dan bully Mm-mm. bully temennya lah di dalam satu tim itu kan, itu jadi apa ya, ada sesuatu yang nggak enak. Nah itu di timmu pernah nggak kayak gitu? Nah, alhamdulillahnya sih sampai sekarang kita belum nemu orang yang kayak gitu. Karena saya pun pribadi, sewaktu ingin mendaki, saya pilih-pilih dulu nih. Teman pendakian saya itu orang yang seperti apa kayak gitu. Jadi saya nggak sembarangan Oh jadi kamu mengajak pilih orang juga gitu. orangnya. Iya, saya pilih orang-orang yang bisa. Kalau ada orang yang baru pengen naik gunung sama kamu, nggak kamu terima, kamu pilih dulu. Bisa sih, tapi Mm-mm. dengan ketentuan di belakangnya kayak gitu. Pertama, saya nggak suka orang yang mudah ngeluh kayak gitu. Saya nggak suka orang yang suka mengeluh, suka mendaki. Oh, jadi itu akan memberatkan kerja sama ketika naik gunung ya? Iya. Iya sih. Jadi ini ya, jadi kalau misalnya kita dilihat orang, walaupun itu orang baru ya, Hmm. tetap tetap ada punya syarat dan ketentuan Iya, berlaku. harus punya SKB yang berlaku kayak gitu. Terus selain itu kamu bener-bener fokus di Mapala atau ada fokus lain juga di organisasi? Kalau untuk sekarang sih mungkin fokusnya kalau untuk di kampus saat ini Mm-mm, cuman mm-mm, berfokus ke
Mapala karena emang sekarang saya juga menjabat sebagai ketuanya dan sebagai di himpunan mahasiswa Teknik Ilmu Komputer aja sih Kak. Oh, berarti Mapalanya tuh anak-anak komputer aja. Enggak, kalau Mapalanya sih universitas. Mapalanya universitas. Selain itu juga aktif di Hima sih. Hima. Mm. Oh, Himakom. Iya. Himpunan Mahasiswa Komputer. Iya. Kalau di Himakom, di Hima kamu ngapain? Di Hima sih sekarang target awalnya sih kita mau ngasih pelatihan ke teman-teman mahasiswa kita sih Kak. Pelatihan apa? Iya, pelatihan yang berkaitan tentang teknologi sih. Karena kan Contohnya, nah contohnya menggunakan Word. enggak sih kalau untuk teman-teman mahasiswa Unaja saya rasa Word udah bisa pinjam mata lah. Wes, iyalah. Iya, Terus. mungkin kita ngasih buat pelatihan kayak ke arah desain, editing atau ke mikrotik jaringan kayak gitu sih yang kita ajarin ke mereka. Nantinya kan yang kita harapin setelah mereka menguasai dari beberapa ilmu Desain. yang kita berikan, kan nanti kita bisa aplikasikan nih ke adik-adik SMA kita kasih mereka pelatihan, kita kasihkan mereka edukasi yang berbau teknologi. Gratis, Kak. Gratis pastinya Kak. Sekaligus kita memperkenalkan nih, bahwasanya mahasiswa dari kampus Universitas Adi Bangsa Jambi udah mampu kayak gini, kayak gitu. Luar biasa. Tuh amal jariah ya namanya. Amin. Terus kalau di Hima selain itu bikin event nggak atau bikin kompetisi gitu? Untuk saat ini sih belum sih Kak, karena kita Hmm. emang fokus untuk memperbaiki sumber daya kita dulu, Hmm. untuk memperkaya sumber daya kita dengan banyak pengetahuan dan banyak kemampuan dulu. Kalau di organisasi Hima tuh selain selain berkaitan dengan teknologi, ada nggak sih kalian fokus ke hal-hal lainnya gitu? Mungkin untuk saat ini belum sih, Belum ya? belum ada kepikiran untuk sana. Misal kayak ikut-ikut memperingati Hari Sumpah Pemuda atau terus dari Hari Sumpah Pemuda kita ngapain nih? Terus kita kolaborasi dengan IT gitu. Untuk saat ini sih mungkin belum ada pikiran ke sana, cuman mungkin setelah pulang ini bisa menjadi sebuah saran yang bagus sih buat Oh iya di dalam bisa. organisasi kayak gitu kan. Bisa DM saya atau ya. Siap. Oh ya, terus kemudian selama kamu ikut organisasi dan selama kamu tetap fokus sama kuliah kamu, kamu punya nggak moto sendiri di diri kamu yang kamu tanamkan? Kalau untuk mutu saya sendiri sih Kak, dari dulu nih, Mm-mm. saya cuma punya satu mutu, Apa? lakukan semuanya dengan hati. Itu aja sih. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau hati kita ngeganjel udah tinggalin. Berarti ini ya tergantung suasana hati atau gimana maksudnya? Bukan tergantung suasana hati sih Kak. Kalau suasana hati kan didefinisikan artinya sesuai dengan mood kita. Mm-mm. Ketika mood kita bagus kita kerjakan, ketika enggak. Tapi kita mengerjakan sesuai dengan hati. Hati nurani kita setuju nggak kalau kita ngejalanin kayak gini? Jadi misalnya kalau bahasa sederhananya aku suka minum gak ya? Ya udah kalau suka aku minum gitu. Iya, Kalau misalnya nggak suka nggak usah minum. iya. Apa yang aku suka aja yang aku lakuin. Terus role model kamu siapa sih yang misal kan kalau kita hobi sesuatu tuh kan kita ngelihat seseorang gitu kan Hmm, dan jadi panutanku lah gitu kan. iya. Nah kalau kamu siapa? Kalau untuk sekarang sih aku lebih suka ke Pak Anies sih. Pak Anies Baswedan. Iya, Gubernur DKI sekarang. Kenapa? Kan kayaknya dia banyak. Iya, kalau buat para hatersnya sih, Iya banyak para hatersnya banyak. buat para hatersnya mungkin emang banyak, tapi terlepas dari itu semua pola pikir Mm-mm. yang benar-benar smart menurut saya sih tercermin dari seorang Pak Anies Baswedan. Dari bagaimana cara dia bercakap, berkata, dan bagaimana cara dia membuat sebuah gebrakan, itu benar-benar nggak sekedar keputusan yang spontan diambil, tetapi dengan banyak pertimbangan, dengan teori-teori yang benar-benar dia pikirkan secara matang. Iya sih. Yang saya sedihkan juga tuh banyak yang mencaci pemerintah gitu ketika ada sesuatu yang gejolak yang ini kayaknya nggak sesuai, mereka sibuk menyalahkan pemerintah dan tidak memperbaiki diri kita dulu aja gitu. Iya, sebenarnya ada pembahasan yang menarik terkait itu sih, Kak. Karena kenapa? Ketika masyarakat tak bisa membenahi pola kehidupan mereka, tentu pemimpin yang akan diangkat adalah berasal dari masyarakat. Iya. Iya. Ketika masyarakat terus hidup dengan pola yang sama, tentu pemimpinnya pun akan hidup dengan pola yang sama, seperti hal yang dilakukan oleh masyarakatnya. Tetapi kalau masyarakatnya mampu mengubah, tentu pemimpin yang berasal dari masyarakat juga akan berubah.
Wow, luar biasa. Kok saya merinding ya? Udah 2 kali nih merinding. Ada jinnya mungkin di sini ya. Terus kemudian kamu pesan-kesannya terhadap menjalani dua ini, organisasi dan kuliah, apa? Kalau dari saya pribadi sih, Hmm. eh, pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwasanya organisasi itu penting. Saya tidak mengatakan bahwasanya akademik itu nggak penting, kuliah itu nggak penting, itu nggak. Saya katakan itu penting, tetapi ada yang jauh lebih penting daripada itu, Kak. Apa itu? Organisasi. Karena kalau di kuliah kita hanya belajar tentang hard skill. Mm-mm. Tetapi di organisasi kita belajar banyak, Kak. Kita belajar bagaimana cara menjadi seorang pemimpin, mempunyai jiwa yang leadership. Kita bisa belajar merangkul teman-teman, Kerjasama memanage ya. waktu, kerjasama, dan lain-lain sebagainya. Itu yang nggak kita dapati di ruang kelas. Ketika kita nanti semua selesai berkuliah, tentu yang akan kita dapat hanya selembar kertas bertuliskan ijazah. Bertuliskan ijazah Mm-mm. yang mau nilai kita 4 sekalipun, kalau kita nggak punya kemampuan, kita akan kalah kayak gitu. Tapi kalau kita punya kemampuan, disokong dengan nilai kita yang bagus, tentu kita lebih unggul daripada yang lainnya. Berarti kalau di kuliah itu kan ada ini ya, kayak tugas kelompok. Itu bukannya mencerminkan bagaimana kita bekerja sama ya dalam kelompok itu? Apa itu masih kurang menurutmu? Benar mencerminkan kerjasama, tetapi itu masih jauh dari kata cukup kalau menurut saya. Karena Mm. kerjasama yang real di dunia kerja itu sama seperti kita di organisasi. Saat kita membuat sebuah event, saat kita memutuskan sebuah keputusan, saat kita memecahkan sebuah masalah, itu Mm. semuanya adanya di organisasi, bukan saat kita bekerja kelompok kayak gitu. Bekerja kelompok. Hmm. Berarti itu kurang kurang inilah ya, kurang puas lah gitu Iya, ya. kurang puas. Terus kenapa sih kamu kan UC periode 2018 Hmm. sampai dengan 2019. Kemudian apa sih tips kamu untuk mendorong teman-teman mahasiswa kamu, kenapa pentingnya mengikuti organisasi ini? Ya, lagi-lagi saya ingatkan buat teman-teman semua, jangan hanya menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang. Kalau kita hanya berfokus pada nilai, apalah arti dari sebuah nilai? Asik. Iya, apalah arti dari sebuah nilai ketika kita tak mampu bersaing dari segi yang lainnya. Mungkin kita bisa dikatakan mahasiswa yang kumlot ketika tamat hanya di Unaja saja. Tapi kita akan Tapi bertemu dengan kumlot-kumlot lainnya dari universitas yang lain, yang mungkin memiliki kelebihan dari sisi yang lain. Tentu kalau kita tak seimbangi dengan yang namanya organisasi, kita akan kalah dengan mereka, Kak. Maka dari itu, kita harus mempunyai daya jual yang tinggi untuk diri kita. Lagi-lagi baliknya, gimana sih cara kita mandang ke depan kayak gitu, Kak. Kalau kita mandangnya hanya sesaat, kalau target seorang mahasiswa kuliah hanya selesai, itu salah, Kak. Kalau target hanya selesai, mm, ya udah, hasilnya bakal jadi mahasiswa kupu-kupu. Tapi kalau target kita kuliah, kita pengen dapat ilmu dan untuk kerja, kita akan berpikir lain. Kita akan berusaha gimana sih memperkaya diri kita, menambah kemampuan diri kita agar lebih unggul daripada yang lainnya. ya karena kita juga perlu yang namanya networking kan ya, Benar. networking. Dan juga teman saya juga pernah bilang sih, kalau kita mau melamar kerja itu pilihlah satu posisi yang benar-benar kita tuh unggul di sana daripada yang lain, Iya. sehingga peluang untuk diterimanya itu juga besar. Nah, di Mm-mm. mana itu didapatkan juga nggak hanya kuliah, tapi di Mm-mm. organisasi, karena kita bagaimana cara ngomong ke masyarakat, atau bagaimana cara ngomong kita ke teman, bagaimana cara kita bergaul, Mm-mm. bagaimana cara kita apa ya, memimpin atau Iya. merangkul teman-teman. Mm. Jadi kamu pernah nggak di kelas, itu kamu menemukan teman yang dia tuh pasif gitu, dan kamu sudah mengajak tapi dia masih nggak mau. Jadi maksudnya kamu sepeduli itu nggak sama teman-teman? Pasti peduli, Kak. Karena kalau saya sendiri sih, saya nggak mengatakan diri saya seorang mahasiswa yang teladan. Hmm. Pertama, karena saya memang style saya dari dulu saya orangnya seperti kayak urak-urakan gitu, Kak. Urak-urakan tuh apa, preman atau Enggak gimana? sih, nggak dikatakan preman, cuman saya orangnya nggak suka rapi, itu pertama. Untuk Oh. saat sekarang. Jadi saya tuh ketika berteman, selalu yang saya katakan dalam hati saya, teman itu adalah saudara saya. Jadi ketika teman saya salah, ataupun teman saya kekurangan, saya merasa saya harus membantu dia kayak gitu. Hmm. Ketika saya menemukan kasus seperti demikian, saya selalu menghimbau ke mereka, mengajak mereka, ayo gabung ke organisasi.
Kalau kita cuman pasif kayak gini menjadi mahasiswa, setelah tamat kita mau kemana? Kita kalah, kita nggak punya apa-apa. Ya untuk awal-awalnya sih Mereka nggak mau mau, nerima. mau, Oh, mau. awal-awalnya mau. Mau. Lama-lama kelamaan akhirnya balik lagi pemikirannya. Oh, Makanya itu saya katakan semuanya itu balik ke diri diri kita masing-masing. masing-masing. Terus kalau misalnya pernah dengar nggak kamu bahwa temen kamu kalau diajak organisasi dia bilangnya sedang sibuk kuliah dan tugas, jadi istilahnya ngelesnya banyak gitu. Banyak, Banyak. banyak sekali kita temukan kasus demikian itu banyak. Karena ya seperti itu kita juga nggak bisa naif terhadap kenyataan. Iya. Bahwasanya terkadang memang ketika di organisasi selalu saja bisa berbenturan dengan jadwal Mm. akademik. Balik-balik, bagaimana cara kita memandang itu semua. Kalau dari saya pribadi sih, jika saya dihadapkan dengan posisi demikian, saya akan menimbang terlebih dahulu, Kak. Ketika saya Mm. kira pertemuan di kelas itu jauh lebih penting dan saya sulit untuk mengejarnya ketika saya tidak mengikuti, Mm. dan ketika di organisasi itu tidak terlalu penting pembahasannya, mungkin saya akan mendahulukan permasalahan di kelas. Ketika saya sulit untuk mengejar mata kuliah Mata tersebut. kuliah tersebut. Tapi saat pertimbangan saya di organisasi benar-benar udah urgent dan udah benar-benar membutuhkan, ketika di kelas kita mampu untuk mengejar keesokan harinya, Mm. dahulukan organisasi. Jadi balik-balik cara kita untuk Cara kita memandang sebuah permasalahan iya itu. memandang sebuah permasalahan. Berarti kamu menyimpulkan bahwa kuliah dan organisasi ini harus seimbang. Harus seimbang sih, Kak. Harus seimbang. Kalau nggak seimbang nantinya pincang kalau menurut saya sih kayak gitu. Makanya ada yang mungkin orangnya bagus di organisasi tapi nggak selesai kuliah. Ada, ya Ada. bener ada. Ada orang yang cepat selesai tapi nggak bisa apa-apa setelah tamat. Ada juga. Maka dari itu saya sempat sewaktu di gunung bincang-bincang nih sama rekan-rekan pendakian bahwasanya kita pilih yang mana? Pilih kuliah selesai di waktu yang tepat atau tepat waktu? Iya, dua Pertanyaannya. hal yang berbeda tuh Dua ya. hal yang berbeda, Dua hal yang walaupun hampir berbeda. mirip Nah, bener. penyebutannya. Jadi di situ ada yang menarik. Salah satu teman saya mengatakan tepat waktu katanya. Kemudian salah seorang teman saya mengatakan kalau kamu selesai tepat waktu, oke kamu bisa selesai tepat waktu. Tapi Tetapi apakah diri kamu mampu menghadapi kenyataan? Berbeda hal dengan di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat, mungkin kita kuliah agak sedikit lama, tapi kita memperkaya diri kita dengan banyak hal. Kemampuan, pengetahuan, dan istilahnya wawasan. kita udah siap lah untuk Iya, menghadapi eh, kehidupan yang keras ini ya. iya benar-benar Kak. Oke, sekian tema dari kita. Eh, Coba Kak Heri ulangin kata-kata yang di naik gunung tadi, yang gimana kuliah dan organisasi harus seimbang, dan coba dikasih tahu lagi ke teman-temannya. Jadi buat teman-teman mahasiswa, apalagi mahasiswa baru, jangan pernah memberikan nomor terhadap sebuah pilihan. Terkadang pilihan tersebut tak bisa dibandingkan, melainkan harus kita sandingkan. Antar kuliah dan organisasi, semua itu harus seimbang. Jangan jadikan organisasi nomor satu ataupun nomor dua. Jangan pernah dikasih nomor. Jadi Jangan pernah kita dikasih jangan nomor. pernah kita kasih nomor. Jadi semuanya kita harus seimbang. Jadikan organisasi sebagai kaki kirimu dan jadikan akademik sebagai kaki kananmu agar kamu dapat berjalan dengan seimbang. Kemudian kasih tips-tipsnya juga ke teman-teman semua biar sukses antara kuliah dan organisasinya. Coba tips kamu. Nah, tipsnya nih, tips yang pertama buat sukses di organisasi, tentu pilihlah organisasi yang kita sukai. Pilih organisasi yang kita sukai, yang dimana kita punya passion di dalamnya. Agar kita tidak menemukan rasa dimana kita jenuh. Bahaya kalau kita udah jenuh. Kalau kita mengikuti organisasi itu Iya, ya, kalau jenuh udah. biasanya kalau udah jenuh biasanya bakal out dari organisasi. Tapi kalau saat kita pilih organisasi yang kita sukai atau yang kita cintai, maka kita akan nyaman dan tenang di dalamnya. Kemudian tips yang kedua, jangan pernah jadikan organisasi ataupun kuliah itu sebagai beban. Ya, kalau kata anak-anak zaman sekarang bawa santai aja lah semuanya. Semuanya bakal indah di waktu yang tepat kok. Semuanya bakal selesai
dan sukses dengan pilihan dan gayanya masing-masing. Oke, jadi teman-teman renungkan kembali ya, apa tujuan kamu sebagai mahasiswa. Eh, Kemudian jangan lupa itu tadi tips-tipsnya dicatat. Apa yang disampaikan oleh Heri Ramadhani itu sangat luar biasa ya buat teman-teman semua. Jadi eh, kita tutup live hari ini. Semoga bukan wawancara ding, obrolan kita berdua ini benar-benar bermanfaat buat teman-teman di sana yang masih menjadi mahasiswa maupun calon mahasiswa. Jadi jangan ragu, kalau kalian masih menjadi calon mahasiswa, ayo kuliah, tapi jangan menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, kata Kak Heri. Tapi jadi mahasiswa yang aktif di organisasi dan perkuliahnya juga tidak tertinggal. Nah, teman-teman, jadi kita sudah tahu nih bagaimana tips and tricks agar kita tetap seimbang antara kuliah dan organisasi. Jadi, jangan lupa kamu subscribe channel kita dan biar kamu tahu nih apa aja sih yang akan kita obrolin lagi selanjutnya di Unaja Podcast. Oke, Unaja, Smart Campus.